Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi Sayyidina Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kusturagam ya jemaah masjid besar hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama berkumpul. Kita niat i'tikaf di tempat yang mulia ini dan bersama-sama menghidupkan mempelajari ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga mulai di dunia hingga di akhirat kita tetap menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa duduk bersama beliau di surga Allah. Diberi husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada firman Allah ayat ke-9 dari surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una, orang-orang munafik itu mereka menipu Allah kepada Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Akan tetapi tipuan mereka sebetulnya wama yakhda'una illa anfusahum, tidaklah mereka menipu kecuali pada diri mereka sendiri. Wama yashurun, cuman mereka tidak merasa, tidak sadar. Jadi di ayat ini disebutkan bahwasanya al-munafiqun, orang-orang yang munafik, ini masih dalam ayat-ayat yang menerangkan tentang orang-orang munafik. Mereka itu yukhadi'una Allah, menipu Allah. Loh, Allah kok bisa ditipu, gimana? Maka maknanya bagaimana? Menipu Allah itu pertama, menipu hanya segi dohir saja. Karena orang munafik itu kan hatinya enggak beriman sama Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tapi mulutnya baca syahadat. Ini kan tipuan ini, antara luar sama dalam enggak sama. Ini kan satu tipuan, mau enggak bodoh bodoh. Cuma tipuan ini segi dohir aja, segi batin aslinya ya sama sekali Allah enggak tertipu, karena Allah Maha tahu isi hatinya itu iman sama Allah atau tidak, iman sama Nabi Muhammad atau tidak, Allah tahu. Ya'lamu sirra wa akhfa. Gusti Allah itu mengetahui asirra, rahasia yang ada dalam hati kita, yang mungkin belum pernah kita curhatkan kepada seorang pun, dipendam diri, disimpan sendiri di dalam hati, belum pernah dicurhatkan sama siapapun. Yang tahu kan kita sendiri. Ini rahasia. Nah, Allah itu sudah tahu rahasia yang ada pada hati kita, itu Allah tahu. Wa akhfa, bahkan yang lebih rahasia. Yang lebih rahasia itu apa? Isi hati kita 1 menit ke depan isinya apa kita belum tahu. 5 menit ke depan hati kita isinya apa kita belum tahu. 1 jam ke depan kita belum tahu. 1 hari, seminggu, sebulan, setahun, mungkin 10 tahun, mungkin nanti menjelang wafatnya 50 tahun lagi bisa. Mungkin
pengen nambah gitu, tambahan maksudnya apa rencana pengen apa, pengen tidak tahu, kita sendiri belum tahu, tapi Allah sudah tahu isi hati kita hari ini, besok, sampai seterusnya. Bahkan isi hati kita nanti di akhirat dalam surga itu pengen apa, Allah sudah tahu semua. Ya Allah musir Allah. Jangankan kalau cuma isi hatinya orang munafik, ya jelas Allah Maha tahu. Dan di sini kalau Allah mengatakan yukhadi'un Allah, mereka itu menipu Allah. Itu tipuan cuma acting kok, dohir kok, palsu aja. Sebetulnya yang menipu yang mereka sendiri, mereka bohongi diri sendiri. Allah tahu. Ini maksud dari yukhadi'un Allah. Mereka cuma melakukan acting tipuan, apa itu namanya, perbuatan yang dohirnya menipu, tapi sebetulnya Allah tahu. Allah Maha. Yang kedua maknanya yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Artinya yang dimaksud Allah di sini adalah Rasulullah Nabi Muhammad. Karena kalau segi manusiawi itu kan bisa, Nabi itu bisa dibohongi, bisa. Makanya memang di zaman Nabi ada orang pura-pura masuk Islam. Secara sifat manusiawi, walaupun Nabi, walaupun Rasul bisa dibohongi. Beliau-beliau itu juga manusia, walaupun manusia di luar batas manusia biasa, manusia yang luar biasa para Nabi itu. Istimewa. Secara dohir kayak manusia, tapi bukan manusia biasa. Sama halnya batu itu batu biasa, itu kan murah. Sakter paling berapa juta, 2 juta, gitu, 3 juta berapa, lebih berani. Tapi kalau batu permata, jangan sakter, tak cukup aja udah harganya ratusan juta, bisa miliaran. Sama-sama batu, yang ini batu orang, yang ini batu permata, mau 2 tose, mau 2 tune, tapi beda. Begitulah gambaran para nabi. Para nabi itu sama-sama seperti kita, sama manusia, punya sifat manusiawi, tapi sifat manusiawinya tidak seperti 100% seperti kita benar, ada perbedaan. Nah, Rasulullah yukhadi'un Allah, mereka orang-orang kafir itu menipu Allah, dia menipu Rasulullah. Yang disebutkan kalimatnya satu, kalimat Allah, tapi yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Sama halnya dengan bernaji, mulai isu-isu sholat subuh mulai jalur kayak kopi, minta dibuatkan kopi sama istrinya. Yang kopi ya, jangan yang istri yang koyik. Sunnah, kalau istri itu sunnah gombal-gombalan, mesra-mesraan, tapi ya terus biar anaknya dengarkan ya, anaknya baru mendengar ya, nggak mendengar maknya tapi ya, yang kayak kopi, terus berdua mesra-mesraan, gombal-gombalan. Karena Rasulullah juga begitu ya, Umairah, bagi Aisyah itu dipanggil dengan Nabi Umairah, bagi perempuan yang merah-merahan kulit. Panggilan sayang maksudnya itu sunnah, panggil istri dengan panggilan sayang. Kalau Indonesia ya dengan aja yang merah, gak mungkin maksudnya ya kopi. Oh iya, kalau istri yang cerdas, istri yang paham, istri yang soleh tua, gitu, dia dikira kopi, maksudnya kopi itu kok, dan kopi kan itu disebut satu kalimat kopi, tapi maksudnya dan kopi dibuatkan, kopinya dimasukkan, kasih air panas, dikasih gula sesuai kebiasaan suaminya. Oh suami saya ini gula banyak-banyak, ya senengnya kayak gula siti, karena katanya sudah manis kalau yang buat saya. Kayak gula siti loh, karena biasa ini bahwa suaminya ini dia yang yakin. Jadi kopi, nah ini benar ini perempuan istri yang solehah, istri yang paham. Tapi kalau ada istri kopi, ya cukup 16 kayak kopi loh, baca kan, tangan
Begitu juga ini Allah, orang munafik menipu Allah. Ya nggak mungkin Allah ditipu sama manusia model-model orang munafik itu bisa mungkin Allah itu Tuhan nakal. Maksudnya mereka itu menipu Rasulullah. Satu kalimat Allah, tapi yang dimaksud Rasulullah. Satu kalimat kopi, tapi yang dimaksud kue dan kopi. Yukhadi'un Allah, mereka orang-orang itu menipu Allah. Membuat tipuan, menipu Rasulullah, menipu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya yang terkena tipuan yang mereka sendiri. Mereka pura-pura masuk Islam di zaman Nabi, akhirnya mereka wajib sholat. Padahal mereka seharusnya kalau kafir, nggak beriman, nggak pura-pura masuk Islam, nggak wajib sholat secara hukum dunia. Tapi mereka hatinya kafir, nggak beriman, malah baca syahadat, pura-pura masuk Islam. Dan mereka kena kewajiban sholat. Nah, nggak sholat kok diamankan sama Rasulullah, ditertibkan sama Nabi Muhammad. Bahkan di zaman Nabi, ketika melihat sebagian sahabat itu mulai meninggalkan jamaah, mulai kendor dari jamaah, Nabi mengatakan apa? Beliau ingin membakar rumahnya orang-orang yang jamaah ke masjid. Inilah bunuh. Aku ini benar-benar tidak ingin. Oh, rekor beliau tahu dengan Nabi SAW. Aku ingin membakar mereka orang-orang yang tidak mau jamaah itu, ingin tak bakar rumahnya. Karena Rasulullah itu memimpin, tapi itu cuma apa keinginan Nabi, tapi tidak dilakukan sama Nabi. Rahmatnya Nabi SAW. Misalnya itu dalam adab Imam Syafi'i, jamaah itu hukumnya bukan hanya sunnah muakkadah. Dalam pendapat yang utama yang paling kuat, jamaah hukumnya fardu kifayah. Kalau ada satu daerah masjid kalau masih jamaah belas dosa ada dosa. Biasanya jamaah walaupun sebagian mereka nggak dosa. Ini mereka berusaha menipu Rasulullah, menipu orang-orang yang beriman. Padahal sesungguhnya mereka sendiri yang tertipu dengan perilakunya. Orang-orang masuk Islam, akhirnya mereka wajib untuk sholat, mereka wajib untuk puasa, mereka wajib untuk zakat dan seterusnya seperti orang-orang Islam. Mereka sendiri yang tertipu. Wes sholat, puasa, zakat kayak orang Islam, di akhirat gak ada pahala. Karena mereka kurang masuk Islamnya, hatinya tidak ada iman. Sudah capek sholat, sudah capek puasa, sudah mengeluarkan zakat. Kalau mereka kaya harus mengeluarkan zakat di zaman Nabi itu. Ternyata pindah alam di alam kubur, di akhirat nggak dapat pahala sama sekali, justru dapat dosa-dosa yang begitu besar karena kedustaan tipuan mereka. Mereka sendiri yang memakan tipuan. Alhamdulillah. Nah, orang-orang munafik itu di zaman Nabi ataupun di zaman sekarang itu mereka pasti punya tujuan. Yang aslinya memang musuh Islam, musuhi Islam, ya orang orientalis itu mereka selalu menyerap isi dari dalam Islam itu bagaimana. Bahkan sampai-sampai orang-orang yang mereka memusuhi Islam, orang-orang orientalis yang benci dengan Islam itu, mereka sampai memilih pemuda-pemudi pilihan mereka yang cerdas-cerdas. Sampai ada yang disuruh hafalan Quran, sampai hafal. Ada yang disuruh hafalan hadis, Sahih Bukhari Muslim, sampai hafal. Dipilih pemuda-pemuda mereka yang cerdas-cerdas, IQ-nya di atas rata-rata, untuk belajar masuk ke dalam Islam, pura-pura masuk Islam, mempelajari Islam, ngapalkan Quran, bahkan hadis dapatkan. Bahkan ada di antara mereka itu yang disusupkan pasukan-pasukan untuk merusak Islam dari dalam dan jadi para pemuda-pemuda itu, mereka sampai hafal kitab Ihya. Dan Ihya Ulumuddin sampai dihafalkan. Karena kitab Ihya Ulumuddin karena Imam Ghazali itu kan intisari dari semua ilmu agama Islam ada di situ. Kitab Ihya. Kitabnya kalau cetakan Indonesia 4 jilid. Kalau cetakan Beirut, Lebanon itu ada yang 1 jilid. 4 kali ukuran tebalnya kitab Ihya Ulumuddin. Itu intisari semua ajaran Islam ada di situ. Rangkuman. Sampai-sampai dikatakan andaikan semua kitab-kitab itu
itu hilang, kitabnya umat Islam itu hilang, tinggal kitab Ihya, maka cukup kitab Ihya itu sebagai petunjuk untuk umat Islam, penjabaran dari semua ajaran Islam. Sampai mereka santri menghafal kitab Ihya, banyak kan? Mau santri juga hafal Jurumiyah, cuma 15 lembar, aduh Ustaz, sulit Ustaz. Tidak ada semangatnya. Anak-anak kita hafal Quran, apalagi hafal Quran, alhamdulillah banyak hafal Quran, hafal hadis loh, jangan. Apa mereka hafal tafsir jangan hafal Ihya Ulumuddin, ketika berdoa semakin jangan. Di antara mereka ada loh orang orientalis yang mereka punya misi menghancurkan Islam dari dalam. Mereka memilih tadi itu para pemuda pilihannya untuk digaji besar, orang-orang masuk Islam, belajar di dalam Islam, bahkan masuk pesantren dan lain-lain untuk menggali dari dalam, mencari kelemahan Islam dari sumbernya langsung. Masya Allah, itu orang munafik ada. Jangan dikira tidak ada oknum-oknum agama lain yang ingin menghancurkan Islam dari dalam, sampai hafal Quran, sampai hafal hadis, sampai hafal kitab-kitab. Masya Allah, kalau Islam kalah, semangatnya kalah, karena digaji besar mereka, dipilih yang cerdas-cerdas. Begitu juga di zaman Nabi, mereka punya tujuan-tujuan. Di antara orang munafik itu pura-pura masuk Islam, tujuannya apa? Satu, mereka bisa mengetahui rahasia-rahasia antara Nabi dan sahabatnya, seperti kemarin yang kita terangkan. Jadi mereka pura-pura masuk Islam supaya bisa bergabung sama sahabat, naik rapat, dapat undangan, akhirnya tahu apa rencana Rasulullah, rencana sahabat ini apa yang mereka tahu. Mereka rekam itu, kemudian disetor. Sehingga kalau sekarang pakai rekaman kayak video, sehingga tinggal lagi rapatnya. Zaman itu dihafalkan mereka, dihafalkan misalnya disetor sama orang kafir Mekah. Ini nanti Muhammad sama sahabatnya itu mau begini. Rahasianya Rasulullah dan sahabat, pengen mereka bongkar dengan cara masuk Islam pura-pura tadi. Cuma Nabi Muhammad itu Nabi yang dilindungi oleh Allah, nggak sembarangan membicarakan sesuatu yang rahasia ketika ada orang munafik hadir. Nabi itu tahu, beritahu oleh Allah mana yang munafik, tahu boleh. Ketika sahabat hadir dan ada orang munafik yang menyusup hadir, beliau tahu. Beliau nggak ngomong kecuali sekedar yang rahasia menunggu kalau sudah bubar orang munafik bilang, baru Rasulullah ngomong yang rahasia. Itu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena fa'innaka bi'ayunina, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah bi'ayunina, di dalam pengawasan aku kepada Allah SWT, diawasi oleh Allah, dan yang diucapkan Nabi yang huwa illa wahyu yuha, bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka punya siasat ingin tahu rahasia Nabi, Nabi dilindungi oleh Allah. Enggak sembarangan ngomong rahasia ketika ada orang munafik datang. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka pengen dapat penghormatan sebagaimana orang-orang yang masuk Islam dihormati. Para sahabat itu kalau sesama umat Islam, sesama sahabat itu saling menghormati, saling menyayangi, saling mengasihi, saling membantu, saling bahu-membahu, lebih daripada kepada orang-orang di luar Islam. Islam mengajarkan toleransi, ya, hormat-hormati, ya, tapi sesama umat Islam harus lebih bisa saling toleransi dan hormat-hormati, saling menyayangi. Karena sesama umat Islam, umat lain juga sama, kita saling hormati, cuma porsinya beda. Porsinya beda. Sama halnya dengan saya sama anak, sama saya sama ponakan, kan beda, porsinya tetap beda. Manusia itu mau anaknya juga sayangnya, cintanya berada ya lebih jelas.
harus saling menghargai, saling mencintai lebih daripada ke orang lain di luar Islam. Jangan malah dibalik. Nek sama muslim, masya Allah, APE dan karuan bisa damai, bisa musyawarah, bisa saling kumpul, saling menghargai. Loh, beda-beda umat Islam, sesama umat Islam, beda organisasi dan semua. Ya Allah. Terus kita itu bisa samaan sama sebeda agama. Kenapa beda organisasi kok nggak semua-semuaan? Kenapa beda partai kalau pelengos-pelengosan? Ini gimana ya? Ini kita kembali balik zaman sekarang, Pak. Nabinya sama, kitabnya sama, Al-Quran, kiblatnya sama, Ka'bah, rukun Islamnya sama 5, rukun imannya sama 6, Tuhannya sama Allah. Ketemu baru-baru beda pilihan, beda partai, beda organisasi. Ya Allah, kayak ketemu apa? Kayak ketemu zaman Belanda ya. Dianggap kalau Belanda gak sopan, gak apa. Nek ketemu muslim, masya Allah, lembutnya, masya Allah, hebatnya, toleransinya hebat. Tapi kenapa sesama muslim beda-beda perjuangan, beda cara berjuang? Organisasi partai kan perjuangan, cara berjuang. Intisarinya apa? Intinya kan sama-sama kita Islam. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Nah mereka di zaman Rasulullah sahabat sama sahabat hebat, saling menyayangi, saling membantu. Bahkan kalau dia punya 2 rumah dikasihkan sama Muhajirin, Ansor punya 2 rumah, sahabat Ansor punya 2 rumah, Muhajirin dikasih 1 rumah. Saking sayang menyayanginya, kayak kakak adik. Nah, orang munafik pura-pura masuk Islam agar disayangi sama umat bangsa, dibantu, diperhatikan. Kok menawarnya sambil rumah peluang dia ngasih tau. Ada yang punya istri 2, istrinya 1, cerai kayak sahabat. Ini orang munafik masuk Islam tujuannya biar diperhatikan sama umat Islam saat itu, biar dibantu sebagaimana umat Islam saling membantu. Ini yang kedua tujuan mereka. Yang ketiga, mereka pura-pura masuk Islam agar selamat, tidak dibunuh. Kalau terang-terangan musuh Islam jadi kafir harbi, namanya kafir yang memerangi Islam. Nah itu kan halal darahnya dibunuh. Kafir yang memerangi Islam istilahnya kafir harbi. Tapi kalau orang muslim yang tidak musuhan dengan agama kita nggak boleh kita ganggu. Jelas itu. Jangankan orangnya, jambunya itu enggak, jambu 1 dari orang itu ambil tambah juga boleh. Kita wajib melindungi harta dan kehormatannya, kita wajib melindungi. Ini adalah Islam. Tapi kalau orang kafir yang memang musuh sama Islam, nah ini halal darahnya, halal hartanya. Ini hartanya kita ambil, tidak apa-apa. Karena harta itu akan dipakai untuk menghancurkan Islam. Makanya dengan Israel, bisa ngelanting sampai Israel. Suku ikan dan buat duitnya orang Israel dan kiri, kayak satu kubur. Halal itu kalau orang kafir dan musuh Islam. Nah mereka pura-pura masuk Islam, orang munafik ini biar selamat, tidak dibunuh. Karena mereka kalau terang-terangan musuh itu mati saja dibunuh nanti sama sahabat. Akhirnya terlibat orang-orang masuk Islam dan selamat. Ini tujuan di antara tujuan mereka. Yang keempat, tujuan mereka masuk Islam di zaman Nabi pengen dapat bagian dari jalan perang harta rampasan perang. Kan? Di zaman itu kalau ada sahabat perang sama orang kafir, itu harta orang kafir yang berada di situ mudanya, kotanya, senjata, dan barang-barang yang mereka lari kalah itu jadi jalan perang. Jalan perang itu hukumnya halal. Ya kayak tadi itu. Dengan yang Palestina, bantu Palestina, perang Israel menang, hartanya orang Israel ambil semua sudah. Itu jalan halal hukumnya. Karena harta itu kalau tidak dijarah, tidak diambil oleh umat Islam, nanti akan digunakan oleh mereka menghancurkan umat Islam. Hukum ini, makanya tadi boleh harta orang kafir yang memusuhi Islam itu halal. Nah mereka pura-pura masuk Islam agar dapat jatah. Kalau sudah selesai perang, menang, kan ada jalan perang itu nanti dibagi sama lagi. Dibagi
tujuan daripada orang-orang munafik. Di zaman Nabi mereka punya tujuan-tujuan tertentu. Di zaman kita juga sama. Ada orang-orang tadi itu yang menyusup bola-bola masuk Islam, ternyata mereka adalah pemuda-pemudi pilihan dari orang-orang orientalis yang mana mereka itu berusaha menghancurkan Islam tidak ada. Karena itu, di sini ada timbul satu pertanyaan. Timbul satu pertanyaan. Allah itu kan mampu untuk menjaga Nabi Muhammad, melindungi Nabi Muhammad dari tipu daya orang-orang munafik yang menipu pura-pura masuk Islam tadi. Tapi kenapa di zaman itu kok dibiarkan sama Allah? Banyak di zaman Nabi di Madinah orang-orang Yahudi pura-pura masuk Islam biar dapat keuntungan tadi. Kenapa kok dibiarkan sama Allah? Maka dibersihkan saja. Di Madinah khusus orang yang benar-benar beriman, sahabat yang benar-benar cinta sama Nabi, iman sama Nabi. Yang munafik-munafik itu dibersihkan aja sama Allah. Kenapa Allah itu? Maka jawabannya memang iya, mampu aja Allah itu menjadikan Madinah itu khusus kota sahabat, nggak ada orang munafik, mampu. Sebagaimana Allah mampu juga saat dunia ini dijadikan beriman semua, mampu Allah. Tapi lihat bagaimana Allah menjadikan dunia ini ada yang beriman, ada yang tidak. Makhluknya Allah dijadikan Allah semua taat, mampu Allah, mampu Tuhan, tidak ada batasan. Tapi kenapa ada setan, ada iblis? Nah disitulah yang namanya jarum dunia. Nah saya juga mengatakan bahwa atas terlibu al-akhda magunta fi hadida. Dunia ini kan tempat ujian. Ada iman, ada kafir, ada munafik, ada baik, ada jelek, ada makhluk taat, ada maksiat, ada manusia, ada setan. Tempat ujian memang. Nah kalau semuanya dibuat taat, semuanya dibuat jadikan orang yang beriman, sama Madinah main beriman, berarti ujiannya mana? Tidak ada ujian. Orang yang tewas harus diuji dulu dan begitu. Itu ada hikmah-hikmah yang mungkin kita ada hikmah tersebut yang kita belum nyampe. Hasil intinya itu semua adalah ujian. Di zaman Nabi atau orang munafik, di zaman sekarang juga sama. Kita semua maka harus benar-benar mengikuti petunjuk dari Nabi Muhammad agar kita selamat dari gangguan-gangguan tipu daya dari orang-orang yang seperti itu. Kalau kita jadi orang-orang yang taat, Allah menurunkan keberkahan. La yadurukum man dhalla idza hadaitum. Enggak akan membahayakan kalian dalam umat Islam jika kalian mengikuti petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka merencanakan apa yang mereka rencanakan, dengan tetap istiqomah sholat jamaah, tetap istiqomah wiridnya, istiqomah ngajinya, istiqomah itu dijaga keberkahan akan turun Allah akan melindungi kita semua. Masalah keamanan dan lain-lain akan diberi keberkahan sama Allah. Nah, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya satu, dia sekolah ini tenang mau setengah jam saja. Kesimpulannya satu, Allah itu tidak bisa ditipu. Tipuan orang munafik yang kembali ke mereka sendiri kerugiannya. Tipuannya cuma sekedar dohir, tapi Allah tahu aslinya. Ini yang pertama. Nomor dua, Allah pengen ngajari kita agar kita itu berhati-hati dan agar selamat dari tipuan orang-orang yang memusuhi Islam dengan akhlak mengikuti Nabi Muhammad. Udah, itu jalan selamat, satu-satunya jalan kita selamat dengan rekayasa tipu daya dari orang barat yang menunjukkan akhlak anak kita dan lain-lain. Pakaian kita ingin dirubah semua mereka, terutama perempuan kita. Mereka nyerang semuanya, Pak. Akhlak, pakaian, makanan, semuanya. Tapi kalau kita istiqomah di jalan Nabi, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, orang-orang yang memusuhi Islam atau orang-orang munafik itu punya banyak tujuan. Di antaranya tadi itu ingin tahu rahasia tentang Islam. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang mudah curhat rahasia kepada sembarangan orang. Hati-hati, rahasia itu jangan mudah dicurhatkan kepada sembarang orang, kecuali kepada orang soleh atau ulama yang soleh. Bahkan kalau
dipendem dewe bahaya, harus dicurhatkan. Cuma curhat rahasia ini jangan kepada sembarang orang, tapi pilih orang soleh, pilih para ulama yang soleh, baru kita curhat, kita minta solusi. Ojo ning warung kopi curhat, aduh bojoku ini, ning warung makan curhat, akhirnya malu sendiri kan. Rahasia itu jangan di sembarang orang, bahkan kepada saudara kita sendiri tuh jangan mudah curhat sama siapapun, kecuali benar-benar orang ini, saudara saya ini bisa tak percaya benar, baru kita curhat supaya dapat pencerahan, solusi dan lain-lain. Ini di antara kesimpulan yang kita bisa kumpulkan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita terhindar dari keburukan sifat-sifat orang-orang yang kami. Mohon maaf.